lewatkan Tuhan yang menolong setiap kita. Bersyukur pada saat hari ini Saudara Pastor pada masa nasional bersama-sama dengan kita, dan Saudara Gerda juga bersama-sama dengan kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan bagi kita yang ada itu. Dan saya percaya setiap kita yang datang, kita akan tinggalkan yang tidak sama lagi. Karena Tuhan Yesus yang menguasai setiap kita. Tuhan Yesus ketika akan menyerahkan dirinya, kita melihat bagaimana dia dipukul oleh orang-orang yang bersedia pada waktu itu. Bagaimana dia diludahi, bagaimana dia diolok-olok. Dan kita juga melihat bagaimana sebuah tubuh yang dikenakan dalam dirinya ditanggalkan. Kita melihat mereka membawa Yesus ke Golgota untuk disalibkan. Itu sebabnya kita melihat Markus pasal 10 ayat 45 dengan jelas dituliskan kepada setiap kita, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita siapkan materi masing-masing, kita tinggalkan segala beban yang merintahmu. Mari melakukan Tuhan dan alami Tuhan bersama-sama saya. Mari kita mengucap syukur untuk waktu ini. Terima kasih kepada Tuhan kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami bersama-sama di tempat ini. Kami menantikan hadirlah Tuhan setiap kami. Kami menantikan apa yang terjadi di tengah-tengah kami, membangkitkan dalam diri kami masing-masing satu kerinduan untuk mengisi, untuk menjadi anakmu, untuk menjadi saksimu di tengah dunia ini. Menjadikan kami pada dari awal sampai akhir bagi orang kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa yang setia, yang sudah mengangkat segala dosa-dosa kita. Kasih-Nya mengalir memulihkan hati kita. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Thank you Jesus. Kudus-Mu melingkupi, kasih-Mu sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami mau menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah. Oleh kuasa darah. Sekali lagi kita katakan ku menjadi. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa, ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah sama-sama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu. Haleluya. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, katakan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Yesus. Yes.
kita ingat kebaikannya dalam hidup kita. Keselamatannya telah diberikan bagi setiap kita. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, lebih lagi kita katakan karya terbesar Tuhan. Terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Katakan Yesus, Yesus, engkau ku kagumi. Lebih lagi, Yesus, engkau ku kagumi. Kiss my to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His blood, His hand, His feet, the sacred Lord that cursed me. His body gone and drenched in tears, the laying down in just as good, the angels sing by heavy stone, Messiah come on, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Yes, Lord. On the turn had broken down, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels knows for Christ the King. Say, oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord
betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, tubuhkan kerinduanmu di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku isau akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami baru melihat seorang ayah yang memberanikan mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi Engkau terlebih lagi Tuhan, Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal untuk menyelamatkan seluruh dunia Tuhan. Yang hari ini kami peringati Tuhan, kematian-Mu Tuhan. Dan tanpa kematian-Mu kami tidak bisa mendapatkan kehidupan yang Engkau inginkan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan Yesus. Terus ingatkan kami Tuhan tentang pengorbanan-Mu sehingga kami tidak menyia-nyiakan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan saya berdoa. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Silakan saudara. Saudara, saya langsung saja karena waktunya tidak banyak. Saudara, terima kasih untuk kehadiran saudara dan senang bisa bertemu dengan saudara kembali. Saudara, saya membiasakan untuk tidak menganggap bahwa satu kebaktian yang besar itu menjadi sesuatu yang penting, tetapi yang penting itu kebersamaan kita bersama-sama, saudara. Memang di Surabaya ada pagelaran dan lain sebagainya untuk memperingati kematian Kristus, saudara. Tapi sama aja kok, saudara. Di sini, di sana, yang penting Tuhan lihat hati kita. Amin, saudara. Ya, saudara, kenapa saya memilih untuk 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara? Saudara, ternyata di tengah-tengah penderitaan yang sangat luar biasa itu, dia tidak ngomel.
Dia tidak mengatakan kata-kata hujatan atau apapun yang lain. Saudara. Justru orang-orang melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib itu merupakan rangkuman nasihat yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita di dalam Kristus itu menjadi maksimal. Saudara. Itu. Kadang-kadang banyak orang percaya Tuhan Yesus tapi hidupnya tidak maksimal. Saudara. Jadi itu yang ada dua belah, saudara, sisi keselamatan. Kita diselamatkan dari dan kita diselamatkan untuk. Saudara. Kita diselamatkan dari dosa. Kita diselamatkan dari hukuman dosa. Tapi banyak orang setelah diselamatkan dari hukuman dosa, mereka hidupnya seenaknya. Tapi Tuhan itu ingin kita tahu bahwa keselamatan itu mempunyai dua sisi. Satu, kita diselamatkan dari dosa untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk supaya hidup kita maksimal dan memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita yang satu kali ini di bumi ini tidak sia-sia. Tapi membawa keharuman bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Nah itu mari kita lihat bagaimana hidup kita menjadi maksimal melalui kata-kata Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama, kata-kata Tuhan Yesus di kayu salib adalah, ini saya yang dikatakan begini, saudara. Yesus memberikan ini, kata-katanya begini. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Saudara. Itu kata-kata pertama. Ini berbicara soal pengampunan. Dan Tuhan memberi pelajaran kita untuk mengampuni orang yang berusaha menghancurkan kehidupan kita. Saudara menjadi orang Kristen atau tidak, kehidupan ini bukanlah kehidupan yang ramah. Kehidupan ini kehidupan yang bisa merobek hati kita. Kehidupan yang bisa memaitkan hidup kita. Itulah pekerjaan iblis untuk bisa menoreh sesuatu yang menyakitkan hati kita sehingga kita tidak bisa bangkit kembali. Tapi Tuhan itu ingin kita bangkit kembali dan belajar untuk mengampuni orang-orang yang berusaha menghancurkan kehidupan kita. Manusia itu punya sisi jeleknya, yaitu apa? Ingin dirinya sendiri yang di atas, yang lain hancur. Itu manusia. Nah, saudara, dalam kondisi persaingan seperti ini, saudara belajarlah untuk mengampuni semua orang yang kalau kita tambah menyimpan sakit hati, kita tambah tenggelam, kita larut dalam kehidupan ini dan kita tidak bisa rise up, kita tidak bisa bangkit dalam kehidupan ini. Saudara. Dan pagi hari ini, semua sakit hati, kepahitan diselesaikan dengan cara mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni kita. Dan kita bisa mengatakan, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita harus melanjutkan kehidupan kita ini dengan satu kebebasan. Tidak dengan beban karena kita menyimpan kesalahan orang lain. Dan hidup kita bisa maksimal. Selama kita menyimpan kesalahan orang lain, hidup kita tidak bisa maksimal. Sukacita kita tidak bisa mentok. Ya. Yang kedua, saudara, yaitu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ya. Nah, ini dikatakan kepada dua penjahat yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Salah satunya bertobat dan dia mengatakan, aku ini bersama-sama dengan aku hari ini di dalam Firdaus. Di tengah-tengah sakitnya, tangannya yang dipaku, kepalanya yang diberi mahkota duri, dia masih bisa melayani orang-orang yang membutuhkan kasihnya. Luar biasa, saudara. Saudara, hidup kita ini punya penderitaan masing-masing. Ya. Tetapi kalau ini yang bisa kita belajar, menolong orang yang mempunyai pergumulan yang sama. Nah, saudara begini, saudara. Kalau saudara merasa hidupmu susah, kalau engkau merasa hidupmu menderita, saudara. Ingat, saudara. Ada ratusan ribu yang lebih menderita dari saudara. Disitulah kita lihat, saudara, untuk supaya apa, saudara? Untuk bisa melayani mereka. Saudara.
Saudara, saya mempunyai kebiasaan sebelum tidur, saudara ya. Sebelum tidur, saya ingin menutup satu hari saya telepon seseorang, dan biasanya jam 9 malam. Istri saya selalu mengatakan, apa sih malam-malam telepon orang? Dia kira begitu. Enggak, saya telepon. Hanya untuk apa? Mengatakan kata-kata yang baik kepada salah satu jemaat atau orang yang saya kenal, supaya mereka bisa tidur nyenyak. Dan saya pun bisa tidur nyenyak, saudara. Ya. The way to be happy is to make someone happy, kan? Ya. Dengan melayani orang. Ada banyak orang yang menutup harinya dengan kepahitan dan kesusahan. Tidak semua hari diwarnai dengan keberhasilan. Tapi disitulah kata-kata kita bisa menghibur, menyemangati bahwa masih ada hari esok. Ternyata bukan berarti saya tidak punya masalah, saya punya masalah. Tapi dengan mengatakan demikian, saya tidur nyenyak. Hidup saya lebih merasa berarti. Karena apa? Saya bisa menguatkan orang lain. Silakan dicoba. Just say something nice to somebody. Setiap hari. Yesus itu dalam kondisi yang fisiknya sudah, dia nggak katakan begini, kamu nggak tahu apa yang aku sedang lakukan. Kamu nggak seberapa. Kamu memang penjahat, kamu melakukan kesalahan, makanya kamu disalib. Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa, sekarang aku disalib. Dia tidak menuntut orang untuk mengerti dia, tapi dia menuntut dirinya sendiri untuk mengerti orang lain. Di tengah penderitaan yang hebat itu. Supaya dia memberikan kemampuan pada kita untuk melakukan hal yang sama. Aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa mengampuni, aku nggak bisa melayani. Memang kita tidak bisa secara kemanusiaan kita. Tapi Tuhan yang mati bagi kita akan memberikan kemampuan bagi kita. Amin, saudara. Ya, yang ketiga. Tentang kepedulian, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakku. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dan pastikan untuk memperhatikan orang-orang yang dekat di sekitar saudara. Yesus melihat satu relasi yang broken. Dan pada waktu disalib itu, dia mengajari muridnya untuk bisa memulihkan satu relasi yang hancur itu. Saudara, hidup ini tidak nyaman kalau kita tidak punya teman. Hidup ini tidak nyaman kalau kita putus teman. Hidup ini tidak nyaman kalau we have a broken relationship, tidak tahu dengan orang tua, tidak tahu dengan anak, tidak tahu dengan suami, tidak tahu dengan istri, tidak tahu dengan sahabat yang lain. Saudara, di dalam penderitaannya Yesus mengingatkan bahwa sebetulnya berdamailah. Berdamailah. Dia peduli dengan kehidupan berelasi kita. Saudara, kita hidup itu tidak bisa maksimal kalau relationship di dalam kehidupan kita itu tidak maksimal. Kalau relasi kita itu terkendala, maka relasi kita, prestasi kita, relasi menentukan prestasi. Kalau relasi kita itu, kita sakit hati, kemudian kita menyakiti orang lain, kita sakit hati, kemudian menyakiti orang lain, terus kemudian jelas orang begitu tidak bisa berprestasi. Pada waktu relasi kita disembuhkan, prestasinya itu naik. Amin, saudara. Ya, itu yang harus ada. Jadi jangan sampai dalam kehidupan ini, saudara pinter memang, tapi pada waktu ada broken relationship itu sudah waktunya pada hari Jumat Agung ini kita mentuntaskan semuanya, let it go semuanya. Kalau orang menyakiti kita oke, tapi kalau kita menyakiti orang lain kita belajar minta maaf dan menyelesaikan relasi kita, belajar untuk menerima orang apa adanya. Dikatakan itu sejak saat itu murid itu menerima ibunya di dalam rumahnya. Aduh, indah sekali, saudara. Penerimaan itu. Belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Jangan menuntut orang lain untuk mengerti saudara, tapi tuntutlah diri saudara untuk mengerti orang lain. Jadilah orang. Nanti saudara, hidupmu itu bahagia, saudara. Ada orang yang mengatakan begini, saudara. Hidup menderita pada masa tua bukanlah karena sakit penyakitnya. Bukan hanya sakit penyakitnya. Tapi pada masa tua, kalau ditinggal dengan orang-orang yang dekat dengan dia, itu lebih menderita daripada sakit penyakit, saudara. Jadi biasakan diri, nah, kalau misalkan kita masih sehat,
belajarlah untuk membangun satu relasi yang baik dengan yang lain, saudara. Dan maksimalkan hidup saudara dengan building relationship to other people, saudara. Saya mau tanya, apakah dalam masa pandemi ini saudara punya waktu untuk memperbanyak sahabat-sahabat? Apakah sahabatmu berkembang atau duniamu menyempit? Hah? Lockdown, isolasi mandiri semuanya. Saudara justru mengasingkan diri dari komunitas. Salah, saudara. Belajarlah berkenalan dengan orang lain. Dari situ itu jadi jembatan untuk bisa melayani orang lain. Saudara tahu permasalahannya, saudara bisa doakan dia. Saudara bisa WA dia kata-kata yang bijaksana. Saudara, perkembang dunia saudara, saudara. Enlarge your world. Dan saudara, prestasimu akan semakin meningkat. Luar biasa kata-kata Tuhan Yesus ini. Ya. Yang keempat, mencari Tuhan. Kira-kira jam 3 berselah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, kalau kita bagaimana di posisinya Tuhan? Di dalam penderitaan, bukan Eli, Eli, lama sabatani, tapi kita akan ngomong Eli, Eli, oh lama sambatane. Gitu, sambatan, nggak ngerti bahasa Jawa ya. Ya, ya. Keluh kesahnya jadi lama. Gitu ya. Pelajaran yang bisa kita pelajari adalah tanyakan pertanyaan yang sulit kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Apakah ada kejadian dalam kehidupan kita yang rasanya sulit untuk dijawab? Jangan tanyakan kepada manusia, tapi tanyakan kepada Tuhan. Pak Pendeta, saya sudah melayani, saya sudah sungguh-sungguh. Kenapa bisnis saya tidak berhasil? Tambah saya dimakan, uang saya dimakan orang lain. Things happen. Saya pun kalau ditanya gitu tidak bisa menjawab. Saudara. Saya ini tambah sungguh-sungguh. Kenapa? Kenapa anak saya kena COVID dan meninggal? Terjadi di MDC Surabaya. Kenapa? Terakhir saya ke sini dengan Bang Rocky kan, dia menyanyi. Sampai saat ini saya merasa kehilangan. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Sulit itu. Rocky bukan hanya worship leader bagi saya. Tapi teman. Kalau mau ngopi sama-sama, kadang-kadang saya punya pikiran banyak itu. Saya ajak dia ngopi, kita bercengkerama dan lain sebagainya. Ada satu kali di mana saya betul-betul stres dengan masalah-masalah yang ada di gereja. Di gereja itu banyak masalahnya. Sampai kata, ayo Rock kita jalan-jalan. Kemana? Ditanya, kemana? Pokoknya kamu drive aja. Dan saya tidur itu 45 hampir 1 jam. Di dalam mobil. Saya nggak tahu di Pak Rocky kemana. Dan bangun seger. Dan kita ngopi bersama-sama. Thank you. Itu lebih daripada sekedar worship leader. Kehilangan dia. Aduh rasanya. Sampai sekarang itu malah saya kehilangan. Saudara. Apalagi harus mengatur juga tentang keluarganya, istri dan anaknya yang semakin besar dan lain sebagainya. Why? Why? Kenapa? Karena kalau ada banyak kenapa itu kita tanyakan bukan kepada manusia. Kenapa mesti? Kenapa? Ya tidak bisa jawab mereka. Tanyakan kepada Tuhan. Nanti penjelasannya dari Tuhan. Amsal 28 ayat 5 dikatakan orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Maksudnya apa, saudara? Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, God will give us His perspective. Perspektifnya itu sehingga kita bisa melihat kehidupan ini dengan perspektif yang benar ini kita akan memaksimalkan kehidupan ini. Amin, saudara. Aku haus. Ini satu pengakuan, saudara. Ya, 5 menit lagi. Ya, haleluya. I love you. Jangan menyangkali adanya kebutuhan yang sedang dihadapi. Saudara begini saudara, pengakuan ini penting. Di dalam inilah kehidupan dalam komunitas itu. Aku sakit hati. Itu bukan berarti gak rohani ini. Loh, jangan. Namanya orang rohani, pendeta ya bisa sakit hati, betul enggak? Aku sakit hati kalau digituan.
Bisa gitu. Sakit hati ya sakit hati. Ya, marah ya marah. Jadi ada hal-hal yang kita jujur ya, Tuhan aku kalau digituin itu nggak bisa terima. Nah, kejujuran di sini. Tuhan mengasihi orang-orang yang jujur. Tuhan membenci kemunafikan. Tuhan menerima orang-orang berdosa. Asal ngaku. Gitu loh. Tuhan, aduh Tuhan aku jatuh lagi. Tapi kalau kita munafik, kita menutupi. Nah bagaimana kehidupan kita bisa maksimal dalam Tuhan. Kalau kita selalu peta umpet sama Tuhan. Saudara, berusahalah untuk terbuka dengan Tuhan dan curhatlah kepada Tuhan tentang apa yang ada di dalam hati saudara. Ya saudara, sampai kadang-kadang itu tidak ada sukacita, tidak ada perasaan yang lebih luar biasa setelah kita curhat sama Tuhan, ngaku sama Tuhan. Nanti saudara belajarlah curhat, terus terang sama Tuhan. Saudara. Ya, dan disitulah kita akan menerima kekuatan yang daripada Tuhan itu. Yang ketiga, Tuhan mengatakan sudah selesai. Seluruh kehendak Allah Bapa sudah diselesaikannya, saudara ya. Percayalah bahwa di balik masalah pasti ada hikmahnya dan setiap masalah itu ada selesainya. Itulah iman, saudara. Kita dalam pergumulan kita, gunung punya puncak, lautan punya dasar. Masalah itu tidak selama-lamanya, saudara. Tapi ada titik terangnya, ada kemenangannya. Tuhan sanggup membawa kita, ada jalan terobosannya. Itu yang harus kita selalu imani, saudara. Amin, saudara. Ya, dan biarlah ini yang membuat saudara tidak ada iman kita itu akan mendorong hidup kita ke depan, saudara. Bukan membuat kita mundur. Saudara. Ya, jadi itu katanya ada pepatah yang mengatakan gini, iman itu menghilangkan gunung-gunung masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi kekhawatiran menciptakan gunung-gunung masalah. Saudara. Ada cuma dua pilihan. Saudara mau hidup dengan iman atau hidup dengan kekhawatiran. Kalau saudara hidup dengan iman, masalahmu akan tersingkir. Saudara. Tapi kalau engkau hidup dengan kekhawatiran, gunung-gunung itu akan tercipta dalam kehidupan saudara. Dan bagaimana kita bisa maksimal kalau kita khawatir terus? Tidak bisa. Mulai hari ini hiduplah dengan iman. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin saudara ya. Dan yang terakhir penyerahan. Ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus tidak mati karena disalibkan. Yesus matinya pada waktu dia menyerahkan nyawanya. Pada waktu dia katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dia mati. Itu luar biasanya tentang kematian Kristus. Penyerahan yang luar biasa. Akhirnya serahkanlah semuanya kepada Tuhan karena kehendaknya itu yang terbaik. Penyerahan itu penting, saudara. Ya, penyerahan itu apa? Kita menyerah itu sama dengan kita bersandar kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita bersandar kepada Tuhan. Nah, gini, saudara. Kalau tangan saya ini tangan saya bersandar enggak sama ini? Tangan saya bersandar enggak? Tangan saya bersandar, ya, kepada mimbar ini, saudara. Tapi kalau mimbar ini diambil, saudara, apakah saya jatuh? Tidak. Saya juga bisa bersandar gini kan. Tapi kalau mimbar ini diambil, apakah saya jatuh? Tidak. Saya bisa juga loh gini. Tapi kalau saya gini, saudara, bersandar gini, kalau mimbar ini diambil, ya saya jatuh. Saudara. Nah, bersandar itu macam-macam. Bersandar pada Tuhan ada yang sekedar bersandar, ada yang setengah bersandar, dan ada totally surrender. Nah Tuhan ingin kita ini totally surrender kepada Tuhan. Nah pada waktu kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Itu yang bisa mengasuh. Saudara begini mana? Ya, ini tembok ya. Ya. Kalau saya begini, ini saya bersandar pada tembok. Kalau saudara dorong saya, saudara menghadapi bukan kekuatan saya. Saudara akan menghadapi kekuatan tembok ini. Sudah begini kan saya bersandar kok, saudara. Saudara akan menghadapi, misalkan saudara ini ada meja, saudara dorong, dek gitu ya. Meja itu akhirnya mentok ke tembok itu, saudara. Ya, saudara dorong lagi, saudara bukan menghadapi kekuatan dari meja ini.
Tapi saudara menghadapi kekuatan dari tembok itu. Berbagailah orang yang bersandar kepada Tuhan, karena kekuatan Tuhan itu yang akan mengalir dalam hidupnya dan membuat hidup kita maksimal. Ya. Ingat, dimulai dari pengampunan, belajarlah mengampuni orang, ya. Belajarlah melayani dalam segala apapun juga, cari orang susah, saudara, walaupun saudara susah, cari orang susah, hibur mereka, saudara, dan kemudian peduli dengan perbaiki relasi yang ada, broken relationship, dan tanyakan hal-hal yang sulit kepada Tuhan. Belajarlah jujur di hadapan Tuhan tentang kebutuhan saudara, dan kemudian belajarlah untuk beriman, melihat yang iman menyingkirkan masalah, kekhawatiran menciptakan masalah, dan belajarlah berserah pada Tuhan, dan hidup kita akan maksimal. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Down the via dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes on his back, and he wore a crown of thorns upon his head.
Mari bersama-sama saya mengajak kita berdiri, kita akan perjamuan kudus. Pastikan saudara sudah menerima roti dan anggur. Kita baru menyaksikan sepenggal cuplikan film bagaimana Tuhan Yesus memberikan hidupnya sedemikian rupa, sehingga setiap kita ini mendapatkan hidup yang maksimal seperti firman hari ini. Mari kita angkat roti ini bersama-sama. Kitab Markus menuliskan kepada setiap kita pada waktu Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, ambillah, inilah tubuhku. Bila setiap kita sebelum makannya saudara bisa melihat ayat apa yang tertulis di roti ini. Izinkan itu berbicara secara khusus dalam hidupmu pada waktu ibadah Jumat Agung hari ini. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Setelah itu dia ambil cawan dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Hanya darah Yesus yang sanggup menghapuskan dosa dan menyucikan hidup setiap kita masing-masing. Mari kita minum dengan penuh iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat kita masing-masing, mari kita naikkan syukur kita. Biarlah setiap kita semakin menyadari bahwa hidup kita ini seharga darah anak domba Allah. Biarlah dengan waktu yang masih Tuhan berikan, kita akan mempergunakannya dengan optimal. Sehingga setiap kita masing-masing ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita akan maksimal bagi kerajaan Allah ditegakkan di atas muka bumi ini. Tuhan sudah memilih dan memanggil engkau. Dia yang melengkapi engkau untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Dan mari bersama-sama dengan keluarga masa depan cerah, kita moving together, menyatakan kerajaan Allah hadir di atas muka bumi ini. Kita akan menyaksikan ada banyak jiwa, ada banyak orang yang mengalami kelepasan dari belenggu-belenggu dosa. Kita bisa menyaksikan bagaimana orang mengalami kesembuhan, orang mengalami kelepasan. Karena hidup kita ini berserah penuh kepada karya salib Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang kami kerjakan tak sanggup untuk kami membalas kasih-Mu yang begitu besar. Di dalam tempat kediaman-Mu di tempat ini bersama-sama kami juga akan membawa persembahan persepuluhan kami, persembahan syukur kami. Engkau yang melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Dan kami akan mempersembahkannya dengan sukacita bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
pengorbananmu. Tanpa pengorbananmu kami tidak bisa seperti pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dosa kami diampuni Tuhan Yesus. Engkau menyediakan tempat untuk kami di surga Tuhan Yesus. Betapa mulianya pengorbananmu ini Tuhan Yesus. Izinkan kami pulang membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah dibuktikan dengan pengorbanan di kayu salib, dan kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.